Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusen Herianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, pengembangan industri dan strategi industrialisasi yang ada di Indonesia. Di sini dalam mata kuliah ekonomi industri, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai yaitu konsep industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses rekayasa sosial yang memungkinkan suatu masyarakat siap menghadapi transformasi di berbagai bidang kehidupan untuk mampu meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya sebagai makhluk sosial di tengah perubahan dan tantangan-tantangan yang selalu muncul. Silih berganti. Ini menurut Basri tahun 2022. Selanjutnya, di sini juga ada peran industri teknologi tinggi dalam ekonomi global. Jadi, industri teknologi sangat memiliki peran yang sangat tinggi dalam ekonomi global. Karena berkat kemajuan teknologi yang tinggi di bidang informasi, orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar mereka atau di tempat yang jauh dari mereka. Sehingga dari situlah kita dapat memberikan respon terhadap apa yang terjadi tersebut. Pada proses pemberian dan penerimaan respon tersebut, terjadi interaksi antara dua atau lebih negara. Ada suatu kecenderungan pada era sekarang bahwa setiap negara kaya memiliki tanggung jawab untuk memajukan negara yang kurang kaya. Selanjutnya yaitu kita bisa lihat di sini ada contoh kasus di Indonesia. Yang pertama yaitu pasar domestik telah diserbu produk impor yang diindikasikan oleh merosotnya indeks jumlah produksi industri besar dan sedang. Intinya adalah bahwa industri domestik rontok sebagai akibat dari tidak siapnya kita menghadapi globalisasi. Jadi, industri domestik itu rontok atau runtuh karena industri tersebut belum siap menghadapi perubahan globalisasi. Jadi sebagai responnya dari gelombang globalisasi tersebut, muncullah gerakan atau kesadaran untuk menolak globalisasi dengan mengumpulkan tradisi atau potensi lokal. Dari kesadaran tersebut, kita bisa membuat kebijakan untuk melindungi lokalisme antara lain, yaitu jangan melakukan impor barang dan jasa yang bisa diproduksi sendiri. Jadi contohnya itu sepatu. Banyak sepatu lokal yang ada di Indonesia, tetapi kita lebih memilih sepatu dari luar negeri, yaitu itu yang dapat memunculkan ketidaksiapnya dalam menghadapi globalisasi. Yang kedua yaitu Site Here to Sell Here Rules. Yang ketiga, Localization Money Flows. Yang keempat yaitu mendorong kompetisi lokal untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi. Jadi, kita dalam menghadapi globalisasi tersebut, kita harus mendukung industri-industri lokal agar bisa menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Kita bisa ambil contoh, salah satunya adalah Erigo. Erigo merupakan sebuah perusahaan besar yang bergerak dalam bidang fashion. Erigo sendiri adalah salah satu industri lokal yang saat ini lagi maju ke depan untuk mempromosikan barang dan jasanya. Yang terakhir yaitu reorientasi kebijakan perdagangan dengan menitik beratkan pada penguatan ekonomi lokal. Selanjutnya kita melihat yaitu strategi industrialisasi yang ada di Indonesia. Pengembangan sektor industri mengacu pada pencapaian stabilitas ekonomi makro yang dinamis. Strategi industrialisasi pada awal masa Orde Baru membuka kesempatan bagi investor asing dan domestik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Jadi itu salah satu strategi dalam mewujudkan industrialisasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam meningkatkan kebijakan industrialisasi, kita dapat mengacu pada Rapelitas 1 dan 2, yaitu di mana industri-industri yang menunjang sektor pertanian dengan produksi sarana-sarana pertanian atau mengolah hasil pertanian.
Industri-industri yang menghasilkan devisa atau menghemat devisa dengan jalan menghasilkan barang-barang pengganti impor atau substitusi impor. Yang ketiga yaitu industri-industri yang mengolah lebih banyak bahan-bahan dalam negeri. Dan keempat, industri-industri yang menggunakan relatif lebih banyak tenaga daripada modal. Dan terakhir yaitu industri-industri yang membangkitkan kegiatan pembangunan daerah. Selanjutnya ada daya saing industri nasional. Jadi rendahnya daya saing industri nasional tersebut ada disebabkan oleh beberapa, yaitu yang kita lihat di sini adalah KKN. Yang kedua adalah layanan umum yang buruk, biaya modal atau cost of money cukup tinggi. Jadi modalnya juga tuh sangat berpengaruh ya dalam daya saing industri nasional. Yang selanjutnya administrasi perpajakan belum optimal. Dan selanjutnya kandungan impor sangat tinggi sehingga biaya produksi sangat terpengaruh oleh perubahan nilai tukar rupiah. Yang selanjutnya adalah lemahnya penguasaan teknologi. Nah, ini adalah salah satu kekurangannya industri lokal kita, bahwa kurangnya penguasaan teknologi, jadi dibutuhkannya juga pelatihan-pelatihan dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang selanjutnya itu kualitas SDM industri nasional rendah. Jadi mengapa rendah? Karena kurangnya pelatihan atau pendidikan yang ada di Indonesia yang membuat kualitas SDM kita ini sangat buruk. Selanjutnya iklim persaingan kurang sehat, dan terakhir UKM belum terintegrasi dengan industri berskala besar dalam rantai pertambahan nilai. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai strategi industrialisasi yang ada di Indonesia. Ini adalah penilaian tengah semester ekonomi industri, kurang lebihnya saya mohon maafkan. Terima kasih.